Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. ...45 advokat dampingi korban kekerasan yang dilakukan polisi. Sedang asyik mencari kerang, seorang warga tewas diterkam buaya. Abdul Hakim tertunduk lesu di sebuah trotoar di daerah Pulau Karam, pusat kota Padang. Pria 34 tahun ini tak bisa mengelak saat anggota Satres Narkoba Polresta Padang membekuknya. Abdul Hakim ditangkap oleh pembelinya sendiri yang merupakan polisi yang menyamar. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti berupa 1 paket besar, 11 paket sedang, serta 1 paket kecil sabu-sabu dan sebuah timbangan digital yang disimpan pelaku di saku jaketnya. Upaya polisi tak hanya sampai di situ, tapi melanjutkan pencarian barang bukti lainnya ke rumah pelaku yang tak jauh dari lokasi penangkapan. Di rumah itu, petugas tidak menemukan barang bukti yang lain. Petugas hanya menemukan puluhan kantong plastik kecil yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu yang dijualnya. Tim Ofnal Raja Wali berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial A dan barang bukti beberapa paket sabu dan langsung kita boyong ke Mapolresta. Yang kami pelajari ini mereka melakukan transaksi di daerah Pulau Karam. Untuk BB yang diamankan ada berapa banyak? BB yang diamankan ada beberapa paket narkotika jenis sabu serta alat hisap juga. Dalam urusan pengungkapan kasus narkoba, polisi kerap menyamar sebagai pembeli. Alasannya, pelaku baru bisa ditangkap jika mengantongi barang bukti. Jika tidak, maka upaya penangkapan yang dilakukan polisi akan sia-sia. Abdul Hakim dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang santriwati bernama Rifa, berusia 13 tahun, warga Labuhan Taro, dilaporkan hanyut terseret air bah saat pulang dari pesantren Al-Hufaz, Kayuwaro, Kelurahan Bungus Barat, sekitar 20 km dari pusat kota Padang pada Selasa petang. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat korban menyeberangi sungai, namun korban hanyut terseret air bah yang datang secara tiba-tiba karena sungai meluap akibat hujan deras di daerah hulu. Mengetahui kejadian tersebut, 2 temannya melaporkan kepada warga sekitar dan polisi. Setelah mencari di sekitar lokasi, korban ditemukan. Saat ditemukan, korban sekarat dan segera dilarikan ke puskesmas terdekat dengan mobil polisi. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong dan dokter menyatakannya meninggal dunia. Korban ditemukan dalam keadaan hanyut dan kami melakukan pertolongan bersama 001 dan personil Bungus Teluk Kampung membawa ke puskesmas. Di puskesmas setelah ditangani oleh tenaga medis dinyatakan jam 17.00 dinyatakan meninggal dan korban dibawa sekarang ke rumah duka. Jenazah korban dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka untuk dimakamkan keluarganya. Alfi melaporkan dari Padang. Astagfirullahaladzim. Warga Nagari Sikilang dikejutkan dengan penemuan tubuh Fadli Arif yang tak lagi utuh di Sungai Batang Alin, Pasaman Barat pada Selasa sore. Korban yang sehari-hari bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit ini
kemudian dibawa warga ke rumah duka. Diketahui korban pergi mencari lokan atau kerang ke Sungai Batang Alin sepulang kerja. Namun tiba-tiba seekor buaya muncul, menerkam korban dan menyeretnya menjauh dari lokasi. Warga mencarinya bersama-sama dengan cara menyusuri sungai hingga ke arah hulu. Korban ditemukan sekitar 3 km dari lokasi korban diterkam ke arah hulu sungai. Itu pada Selasa 8 Agustus 2023 pada pukul 16.30 korban mencari lokan di aliran Sungai Batang Alin dan di Sekilang Kabupaten Pasaman Barat, dan pada saat mencari lokan kemudian tiba-tiba korban diterkam buaya dan korban ditemukan pada pukul 16.40 sekitar 1-2 km di hulu sungai. Korban ditemukan MD. Kasus manusia dimangsa buaya kerap terjadi di Pasaman Barat. Untuk mencegahnya, aparat pemerintahan Nagari telah seringkali mengingatkan warga agar tidak ke sungai tanpa perahu karena ancaman buaya yang berkeliaran. Namun peringatan ini selalu saja diabaikan oleh warga, sehingga menimbulkan korban jiwa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.